Sekarang akan kita lanjutkan insyaallah taala daurah kita yang ketujuh ini, masih dengan tema yang sama, menghidupkan sunnah yang terlupakan. Qala rahimahullah hafizahullah, adamu aibit ta'am. Ini termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mencela makanan. Jangan apa? Mencela makanan, tidak boleh. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Masya Allah, ini akhlak Nabi alaihi salatu wassalam yang perlu kita contoh. Jangan mencela, tetapi beda sebagai bentuk apa? Berita, oh ini kurang garam, ini kelebihan garam sedikit. Mencela apa? Doni demai nyangker darak jama, sepak dengan meriah, jelas ya akan kecewa orang yang apa? Masak. Mau tidak mau pasti kecewa. Jadi Nabi SAW tidak pernah yang namanya mencela makanan sama sekali. Kana idza ishtahahu akalahu. Ya, kalau Nabi SAW suka, Nabi SAW makan. Lamun teman kakannya. Ya, wa in karihahu tarakahu. Kalau Nabi SAW tidak suka, maka Nabi SAW tinggalkan. Nah, inilah cara kita para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk beliau tidak ada namanya mencela makanan. Suka dimakan, tidak suka ditinggalkan. Lebih baik begitu caranya. Ya, jangan nggak suka kelepang teh ya. Iya, ada yang seperti seluruh. Kalau nggak suka bak sampah udah. Tidak boleh. Ini tidak ada syukur kita kepada nikmat ini para jamaah. Lihat bagaimana orang susah makan. Kita ini Masya Allah makanannya melimpah ruah. Bahkan banyak yang sakit gara-gara terlalu banyak apa? Terlalu banyak makan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, petunjuk beliau tidak ada yang namanya boleh untuk mencela apa? Makanan. Tidak boleh sama sekali. Suka makan, tidak suka tidak usah makan. Jangan dicela, jangan juga dibuang. Karena ini bentuk kita tidak apa? Syukur kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat tersebut. Hati-hati. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam cari lauk. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari apa? Mencari lauk. Nemete jangan, tidak ada. Yang ada hanya cuka. Cuka ini rasanya kecut, pedis, asam. Asin. Asam, asin, kecut. Ini cuka. Akhirnya apa? Tidak ada didapatkan kecuali cuka. Itu dipakai oleh Nabi mencampur rotinya. Ya, itu dipakai oleh Nabi SAW mencampur apa? Roti.
Setelah makan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ni'mal udma ya, atau ni'mal udmu al-khal. Ya. Sebaik-baik makanan itu adalah, atau sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Bayangkan para jamaah. Tidak ada nama mencela. Taib. Nah, kita sendiri tahu, misalkan tidak ada lauk, tidak apa, sambal totok, sambal terasi ngombe tadahna. Mai. Bahkan apa? Empit, sebur, oluang sia boto, mai. Rekokang nesia sebiano, saya dua. Nah, tapi kita ini kenapa kok begitu gampang buang makanan? Kita terlalu mewah zaman sekarang nih para jamaah. Ya, coba lihat di meja bukan 1, 2 makanan, 3, 4. Apalagi kalau kita pesta lain gudak, bahasa Iteno apa, sayur nangka, lain daging sapi, lain daging kambing, lain sate, lain telur, lain ayam, lain urap-urap. Ya Allah, akhirnya apa? Yang gemes ngisi piring, tutuk, wah terak, kelewatan muatan. Nggak diukur soalnya. Nasi banyak, tahu-tahu lauknya juga apa, Pak? Banyak. Apalagi makan dikasih sama ya saudara-saudara kita dari Padang para jamaah. Padang itu lauknya banyak sekali, nasinya sedikit. Ini sebenarnya yang bagus, nasinya sedikit, sayurnya banyak. Ya, kenapa? Itu bergizi semua. Kalau nasi kan karbohidrat saja. Ya, karing sejam ngantok kita riwah. Ngombe ada kami 10 nuri. Masya Allah. Baik, itu poin yang ke-33. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah apa? Mencela makanan. Baik. Kemudian yang ke-34. Zikrullah ala kulli hal. Tetap menyebut Allah dalam setiap keadaan. Jangan pas keadaan yang ada zikirnya baru zikir. Masuk masjid baru zikir, keluar masjid baru zikir, masuk WC baru zikir, keluar WC baru zikir. Tidak. Selepas sholat baru zikir, enggak. Di saat-saat kosong itulah yang sangat penting untuk memperbanyak apa? Zikir. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanih. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Allah azza wa jalla dalam setiap keadaan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Allah azza wa jalla dalam setiap keadaan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Maka pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? La yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Hendaklah senantiasa lisanmu itu basah menyebut nama Allah. Bayangkan para hadirin, duduk di satu majelis, Nabi alaihi salatu wasallam dihitung oleh sahabat 100 kali mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam sekali duduk. Kalau berbicara istighfar, Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari itu 100 kali. Ayo. Sehari kan hitungan waktunya panjang. Tapi ini loh, Nabi sekali duduk Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian Nabi selepas sholat duha duduk, sekali duduk Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim berapa? 100 kali. Subhanallah.
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, atau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Allah dalam setiap keadaan. Dan dari sini para ulama kita mengambil dalil bahwasanya hatta junub. Hatta junub tetap boleh apa? Zikir. Jadi junub tidak menghalangi kita untuk berzikir. Jelas ini? Taib. Poin yang ke-35. Tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin, yang mengucapkan alhamdulillah. Maka ingat, ini zikir yang mesti diangkat suara. Jangan zikir yang tidak dianjurkan ngangkat suara, tono udah beli engkata. Di sana besar suara kita. Di sini yang seharusnya besar suara kita, kita kecilkan suara kita. Jangan. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atisa ahadukum aw atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Apabila seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah mengucapkan apa? Alhamdulillah. Waliyakul lahu akhuhu aw sahibuhu, hendaklah kawannya atau saudaranya yang mendengar mengucapkan apa? Yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, apabila sudah dijawab yarhamukallah, falyaqul, maka hendaklah kita mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum, rawahu al-Bukhari. Baik, sekarang kita praktik. Hajing, alhamdulillah. Jawab Dahlin. Apa kena? Apa kena? Anu nol. Senol apa kena? Baik, ulangin. Hajing semua, alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Baik, Ri, coba bersin. Baksing. Terus? Ya. Yarhamukallah. Kita saling timbalin pin ini. Wah, ulangin. Nah, terus? Yarhamukallah. Belona kan ini jawabannya. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Coba. Wa yuslihu balakum. Ulangin. Yahdi wa yuslihu balakum. Abu Iji. Yarhamukallah. Masya Allah. Ya bermacam-macam cara tebaksing kan. Iya, guru pedang sekarang. No, apa tak ngata? Terus. Yarhamukallah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Coba semua. Ulangin.
Saprudin ulangin. Terus yarhamukallah. Balakum. Abu Safwan ulangin. Nah, terus yarhamukallah. Ahsanta. Ulangin. Baik. Bakseng Papopal. Nah, betul dong. Terus yarhamukallah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Baik, sekarang saya baksin jawab semua. Hacing, alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jelas? Tapi ada yang belum hafal. Ulangin, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ada satu kisah para jamaah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua orang yang sedang duduk. Satu bersin, hacing. Alhamdulillah. Nabi menjawab, yarhamukallah. Satunya hacing, diam. Nabi diam juga. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa fulan bersin engkau jawab yarhamukallah, engkau doakan, tapi fulan bersin engkau tidak mendoakan? Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kalau yang pertama tadi dia bersin membaca alhamdulillah, aku doakan. Yang kedua ini tidak membaca apa-apa, maka aku diam. Maka itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, idza atisa ahadukum fahamidallah fashammithu. Apabila seorang di antara kalian bersin lalu memuji Allah, maka doa. Jadi syaratnya yang kita doakan itu harus berdoa. Kalau dia tidak berdoa, apa guna kita mendoakannya? Iya benar dari doa yang kita. Jelas ini para jamaah? Baik, yang ke 36. Asyurbu jalisan, minum duduk. Minum dengan cara apa? Duduk. Jangan berdiri kecuali darurat. Minum dengan cara duduk. Taib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'ima. Janganlah seorang di antara kalian minum dengan cara berdiri. Lalu ditanya, bagaimana kalau makan? Dzaka asyar, itu lebih buruk lagi. Tentu ini di saat kita pilihan. Tapi di saat darurat si lain babnya. Ini saat apa? Pilihan. Maka ada gaya sekarang, ya, standing party, makan undangan dengan cara apa? Berdiri dan disiapin kursi. Ini gaya sekarang nih para jemaah, gaya modern, tidak boleh nih. Ya, maka paling bagus itu gaya lesehan. Masya Allah. Gaya apa? Nah, ini lesehan ini. Napak. Bersila. Tapi ingat, makannya bukan dengan cara bersila. Ada dua cara makan yang sunnah. Ini tentunya di saat kita sehat. Ri kan sakit kakinya, ya kasihan.
Baik, sebutkan cara yang pertama. Karena tasyahud. Cara pertama, berdirikan kaki kanan, duduk di kaki. Baik, cara yang pertama. Cara yang kedua, Chris. Gara. Cara makan yang kedua. Bukan eka. Coba. Kedua kakinya ke belakang semuanya. Ya. Kedua kakinya belakang semua begini. Seperti ini. Ini cara makan yang sunnah yang kedua. Ya. Bisa? Perhatikan ini. Kalau bersila enggak bagus. Ya, bersila enggak bagus. Ya kecuali darurat sajalah. Nih tebus di tenahana tiano misalkan. Ya. Hanya dua cara itu. Tidak ada masalah, tahu tidak ada masalah. Tapi yang afdal itulah dia. Dua cara itu. Ulangin cara pertama. Ya, cara kedua. Nah, jadi orang sini cara dipakai nikah papah mangan dek. Dari mana dalilnya itu, Pak Sirot? Tidak ada dalilnya. Nikah berdirikan kaki kanan, duduki kaki. Itu cara makan itu, sunnah makan itu, bukan sunnah nikah. Ini makan tidak dia pakai itu. Ya. Yang kedua dengan cara yang kita contohkan. Coba Hamdi, dua-duanya Hamdi coba. Ayo. Terus. Nah, barakallahu fikum. Tapi ada yang saya perlu ingatkan para jamaah, banyak masih yang sholat seperti ini. Ini tentu tidak tepat. Bagaimana duduknya? Ini Papua Opal katanya bagus rasanya tokol ngenu kan. Kita beragama bukan bagus rasa. Ada dalil atau tidak? Ingat dalam sholat cara duduk hanya tiga cara. Satu iftirash, dua iqa, ketiga tawarruk. Tawarruk ada tiga cara. Ini perlu diperhatikan nih para jamaah. Jelas Ri? Baik. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashrabanna ahadum minkum qa'ima." Janganlah seorang di antara kalian minum dengan cara berdiri. Lalu Abu Bakar ditanya, bagaimana kalau makan dzaka asyar itu lebih buruk lagi? Rawahu Muslim yang ke-37. Wad'ul yadi ala maudhil alam ma'ad du'a. Meletakkan tangan di tempat yang sakit sambil berdoa. An Uthman bin Abil As Al-Thaqafi annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslam. Uthman ibn Abil As Al-Thaqafi melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa sakit di badannya yang tidak kunjung hilang sejak masuk Islam. Terus sakit.
Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik." Letakkan tanganmu pada badanmu yang sakit. Sakit jantung, letakkan di daerah jantung. Sakit kepala, letakkan di atas kepala. Wakul, dan ucapkan bismillah thalathan, 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Wakul sab'a marrat, lalu ucapkan 7 kali. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan apa yang aku rasakan dan apa yang aku khawatirkan. Ya, bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ulangin senul. Boleh. A'udzubillah boleh. A'udzu biizzatillah juga boleh. Baik, berikutnya Komandan. Ini dulu. Min syarri ma ajidu wa hadir. Ada M Sadarudin ada? Enggak ada? Pak Mukhtar ulangin. Nah, jadi boleh a'udzubillah, boleh a'udzu bi'izzatillah. A'udzu billah atau a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ulangin Ihsan. Hafal apa tidak? Becat ngenongkat. Abu Bay coba. Baik, guru pedal. Hafal apa tidak? Belum. Pahmi? Belum, Dekman. Pahen? Belum hafal. Om Ci? Wa uhadzir. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, baik, no, dengan kroya no, adus, jerak lagu jadi kadus nengkana mundur ya. Barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Perhatikan para jamaah, apa kata sahabat setelah mempraktikkan doa ini hilang sakitnya? Karena doa ini lihat ujungnya, min syarri ma ajidu wa uhadzir, dari keburukan yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Jadi semuanya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kali dibaca? Kalau sudah 7 kali, ulangin lagi 7 kali. Kalau sudah 7 kali, ulangin lagi 7 kali. Berkali-kali. Wallahu ta'ala ala wa ala. Berikutnya 38. Ad-du'a'u inda sama'i siyahid dik wa ta'awudh inda sama' nahiqil himar. Berdoa ketika mendengar ayam berkokok dan berlindung kepada Allah ketika mendengar suara himar. Suara apa? Himar. Satu riwayat yang sudah kita ambil di Dasan Beru, lolongan anjing. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza sami'tum siyahad diyakah," apabila kalian mendengar kokokan ayam jantan, "fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan," mintalah karunia kepada Allah. Berarti apa? Doanya bebas. Doa surga, dijauhkan dari api neraka, doa kaya, doa sehat, doa panjang umur, demi doa. Kenapa? Karena dia sedang melihat malaikat. Wa idza sami'tum nahiqal himari, apabila kalian mendengar suara keledai, fata'awwadzu billahi minasyaiton fa innahu ra'a syaitanan, berlindunglah kepada Allah dari syaitan, sebab keledai itu sedang melihat apa? Syaitan. Rawahul Bukhari. Dalam hadis yang lain, ya, apabila kalian mendengar apa? Lolongan anjing, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa? Syaitan. Kenapa? Karena dia ya melihat syaitan. Itu riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud, nubahal kilab. Jadi Nabi mengatakan, "Wa idza sami'tum nubahal kilabi fata'awwadzu billahi minasyaiton ar-rajim fa innahu ra'a syaitanan." Kalau kalian mendengar nubah, yaitu apa? Gonggongan anjing, maka segeralah minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Jadi anjing dan keledai itu bisa ngelihat setan. Bisa ngelihat apa? Anjing dan keledai. Adapun ayam, dia melihat malaikat. Dan sudah kita sebutkan juga bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mencela apa? Ayam jantan. Bingar nah, ngongkong diri sembelih. Tentu ke? Ribut ini, ngongkong aja. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La tasubbudik, jangan kalian mencela ayam jago. Subhanallah, dilarang kita. Sama dengan apa? La tasubburi, jangan mencela angin. Sama dengan apa? La tasubbul humma, jangan mencela demam. Subhanallah. Kenapa dilarang kita untuk mencela ayam jago? Fa innahu yuqidhu lis-shalah, karena dia suka membangunkan orang salat. Subhanallah. Hah? Jam pira? No. Nama bayina jam 3 ngongkong wah yang anu. Dia lihat malaikat itu. Lah bagaimana? Apakah mesti kita duduk berdoa? Enggak. Misalkan lagi bertidur berbaring ngongkong. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Ya Allah, sehatkan badanku ya Allah. Ya Allah, ya berikanlah aku rezeki, mudahkan urusanku ya Allah, masukkan aku ke surga, jauhkan aku dari api neraka. Padahal Malik dia mengumbe. Tidak ada masalah, boleh. Ya, tidur lagi boleh. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan kita berdoa? Kapan kita dengar dia ngongkong? Ya. Hatta siang hari. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi siang atau pokoknya dengar dia berkokok doa. Jelas ini para hadirin? Saya kira demikian. Ya, Jamaah Malik. Ya, besok malam lagi insyaallah taala. Ya, karena besok malam ini di markas insyaallah, Kalam Rabu insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Sini ada pertanyaan, apakah bebertu sering dilakukan oleh orang tua di Lombok, orang tua kita di Lombok, termasuk syirik akbar? Ya, kalau iya bagaimana cara menasihatinya? Kita katakan ini bukan termasuk syirikul akbar. Ya. Tetapi apa, ini keyakinan yang tidak ada dalilnya. Katanya dia bertemu dengan apa? Orang mati, orang meninggal. Ya.
Tapi kalau dijadikan gara-gara bertemu dengan orang meninggal itu, ditegur oleh meninggal, gara-gara itu dia sakit, ini namanya syirkul asghar, membuat yang bukan sebab menjadi sebab. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma tajidu, min syarri ma tajidu wa tuhadzir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah sahih ketika wabah seorang wanita dianjurkan mikul jenazah? Enggak sahih, enggak ada itu ya. Kalau sudah memang tiba saatnya mati, siapapun mikul jenazah dia tetap mati sudah ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana mendatangi pengajian tetapi mengajarkan usolli? Ini mengajarkan bidah, ya jangan didatangi. Datangi yang mengajarkan kita sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, biasanya kita melakukan saum sunnah ya, qadarullah asam lambung suka kambuh, jadi saumnya tidak lagi. Bagaimana Ustadz? Ya kalau kita sakit ya istirahat. Karena apa? Karena puasa wajib saja orang sakit tidak wajib untuk melaksanakannya, boleh dia berbuka, apalagi yang sifatnya puasa apa? Puasa sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dahlin. Jadi Dahlin mengatakan 1 pekan ikan asin terus katanya. Apakah tidak mencela katanya? Kita katakan kalau Dahlin maksudnya mau merubah lauk, bukan begitu caranya. Coba ganti rasa gitu ya. Boleh tiap hari ikan asin, tetapi modelnya dibuat bagaimana ya, variasi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, bagaimana kita nggak suka katanya, asal jangan dimubazirkan, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini dia sedang sakit tipes tetapi dia suci, bagaimana caranya? Cukup tayamum selesai sudah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. 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 Waalaikumsalam. Dari Sumatera, silakan. Di kampung saya itu Pak, imam itu sudah pergi menunaikan ibadah haji. Imamnya sudah pergi ibadah haji, sudah dipanggil Ustaz. Tapi di rumahnya praktik dukun Pak. Saya ragu jadi makmum ya. Gimana itu? Baik, ditunggu jawabannya. Memang betul ada Pak sholat bala. Sholat apa? Sholat bala. Baik, ditunggu jawabannya. Ada seorang imam katanya dia sudah haji jadi ustadz, jadi imam, tapi di rumahnya katanya dia tuh praktek dukun. Bagaimana? Ya jangan jadi imam kalau begitu ya. Kalau maksudnya perdukunan yang iddia ilmu ghaib, mengaku dirinya mengetahui gaib dan yang lainnya, kalau seperti ini tidak sah menjadi imam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian apa tadi kedua? Tolak bala, ada enggak sholatnya? Tidak ada sholat tolak bala. Kalau doa silakan berdoa, dan itu dikatakan kunut nazilah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Baik. Waktu keluar dari WC, wudhu dalam WC, mana duluan kita baca? Ya baca dulu zikir keluar WC, baru zikir selepas wudhu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mau tanya doa iftitah yang betul mana? Ya banyak sekali yang betul ya, maka kita sarankan beli buku variasi sunnah dalam ibadah, di sana keterangannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Silakan pertanyaannya. Pertanyaan saya begini, kalau misalnya kita sudah melakukan sholat dan kemudian itu kita lupa dan kemudian sholat lagi, itu gimana hukumnya? Baik, ditunggu jawabannya. Baik, berkaitan dengan masalah bersin main-main, apa perlu dijawab? Ya kalau dia berdoa jawab, kalau betul. Tapi kalau dia main-main ya jangan, ada jawabannya.
Wallahu taala ala wa alam. Yang pertama tadi apa? Ya, silakan dari Ponorogo. Apa hukumnya menganggap penyiar hebat walaupun penyiar tersebut berada di dalam game online? Bagaimana? Itu saja pertanyaannya. Bagaimana? Apa hukumnya menganggap penyiar tersebut hebat walaupun penyiar tersebut berada di dalam game online? Itu saja. Baik, pertama tadi bagaimana kita sudah sholat lupa kita sholat. Kalau kita lupa, apa kata Allah Azza wa Jalla, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Apa kata Allah ketika kita berdoa, ya Allah jangan kau siksa kami gara-gara kami lupa dan kami salah? Apa kata Allah, qad fa'altu, aku sudah maafkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Berkaitan dengan masalah penyihir, ya, apa kata Allah Azza wa Jalla, la yuflihu sahiru haitsu ata. Tukang sihir itu tidak pernah akan beruntung bagaimanapun caranya. Ya, maka kita tidak boleh kita ya melihat tukang sihir hatta di dalam atraksinya, tidak boleh. Jangan sampai masuk dalam hadis mendatangi apa dukun, karena ini bagian dari sihir juga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Bagaimana makmum setiap imam baca Fatihah sampai waladhdallin? Saya langsung amin, tapi sebagai makmum nunggu imam baca Rabbighfirli. Yang benar itu tidak ada bacaan Rabbighfirli di saat sudah mengucapkan waladhdallin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah kalau sendawa ada sunnahnya mengucapkan alhamdulillah? Mengucap sendawa alhamdulillah ini bid'ah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang yang sudah bawa sesuatu dari luar negeri. Sesuatu barang itu kemudian dipakai kerja di rumahnya. Pertanyaan, apakah barang itu bisa jadi halal dengan cara kita bayar tanpa sepengetahuan yang punya? Kemudian barangnya kita sedekahkan atas nama yang punya, yang nggak bisa halal. Kecuali harus kita kasih tahu, barangmu saya ambil, halal apa tidak? Oh nggak halal, kalau gitu saya bayar. Baru boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi, apakah betul ketika orang banyak mengantar jenazah, katanya jenazah itu mengatakan banyak yang antar saya? Enggak ada yang tahu itu. Ya, ini adalah dongeng. Ya, ini dongeng nggak bisa dipercaya ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi, Senin kan puasa hari Senin, Kamis nanti Asyu, Rabunya Tasu. Nah kalau kita ingin puasa hari Selasa, apa niatnya? Nggak ada puasa Selasa. Tidak ada puasa Selasa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, di sini ada pertanyaan. Bolehkah berdoa di atas makam? Kalau mendoakan si mayit kenapa tidak? Doakan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mohon diulangi doa penyembuh penyakit, katanya. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nama saya Bapak Imam. Kepada saya suka ada orang laki-laki yang minta dipijit, dan sesudahnya suka memberi uang kepada saya. Padahal saya tidak minta, mentargetkan. Apa harus diterima uangnya? Tidak ada masalah, boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kalau piring di tangan kiri, makan pakai tangan kanan, boleh apa tidak? Ya boleh, tidak ada masalah ini. Ya, karena piringnya di mana? Di kiri. Yang penting jangan piringnya di kanan, makannya pakai tangan kiri. Ya. Apakah ada doanya waktu membasuh anggota wudu? Tidak ada sama sekali. Doa di awal bismillah, di akhir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya kira demikian para hadirin pengajian kita. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Insyaallah besok malam kita lanjutkan. Jamaah ini jadwal temalik ini para jamaah.
Ya. Besok malam daurah apa tidak? Daurah Malik Kahim. Ya. Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.